Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang Aisyah Karangpilang, Bu Anis beserta jajaran pimpinan ranting Aisyah Sekarangpilang ya. Juga bapak-bapak sekalian, para jamaah, ibu-ibu, syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa memenuhi undangan dari Karangpilang. Sering belum bisa hadir karena masih repot. Alhamdulillah bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Ibu-ibu sekalian, Aisyah itu merupakan gerakan yang luar biasa. Di saat banyak orang-orang itu kumpul hanya arisan, maka Aisyah ini kegiatannya sangat positif. Maka dengan positif itu, mari kita berpikir bersama-sama tentang perkumpulan kita ini, persatuan kita ini lebih dimanfaatkan dengan baik. Kenapa demikian? Ibu-ibu, kira-kira jamaah pengajian dengan jamaah senam ini banyak mana, Bu? Karena banyak jamaah senam berarti tugas kita ini tidak enak. Maksudnya apa? Ibu-ibu sekalian ini punya tugas untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Nah, sekarang begini saja. Ibu-ibu, kira-kira ada ndak orang itu yang habis senam meninggal? Ada. Jelas ada ya? Orang katanya sehat kalau senam. Orang itu katanya sehat kalau olahraga. Tapi Allah tunjukkan orang itu mati dalam olahraga. Tadi yang goes setelah muter sepedaan, duduk minum air putih, mati. Ada yang main futsal, sepak bola futsal, main dada terasa sesak, minggir, mati. Ada yang berenang, dalam keadaan renang tiba-tiba kram, mati. Tapi saya tidak menemui, atau olahraga senam lah, apapun. Tapi saya tidak menemui atau menjumpai orang pengajian mati di pengajian, jarang. Padahal kalau kita pikir, Ibu, kira-kira orang meninggal dalam pengajian husnul khotimah apa betul? Husnul khotimah. Insya Allah kan begitu, niat kita ini kan begitu. Maka tidak ada atau jarang juga orang itu, ya Allah matikanlah saya dalam pengajian, ini jarang. Nah, maka dari itu harapan kita, Bu, insya Allah langkah panjenengan datang untuk pengajian itu langkah-langkah yang mulia. Malaikat pun juga mengikuti panjenengan untuk mendoakan kebaikan panjenengan semua. Karena langkah pengajian itu karena fisabilillahi hatta yarji'ah. Kalau orang itu keluar mencari ilmu, pengajian itu dia akan dihukumi mati syahid atau fisabilillah sampai dia pulang ke rumah. Nah, jadi umpama dari rumah berangkat ke sini, sebelum pulang ke rumah jenengan fisabilillah. Nah, maka karena fisabilillah sampai ke rumah, nah itu beda. Makanya guru saya dulu pesen menyampaikan ada Pak Kiai atau guru ustadz itu ngaji. Ketika di tengah-tengah ngaji itu merenung. Dipikir santri-santrinya itu lupa maknanya mungkin sambil merenung. Ternyata merenungnya itu meninggal.
Nah, kok nikmatnya meninggal dalam keadaan ngaji. Nah, itu luar biasa. Padahal pamitnya tuh sik ya. Ngomong kalimatnya sik ya. Ternyata sik itu malaikat Israel datang jemput dan meninggalnya husnul khotimah. Nah, kalau orang-orang itu bisa begitu, Bu, maka ini jadi baik. Nah, kenapa ibu-ibu sekalian kita punya PR begitu, memberikan pencerahan? Tadi keadaannya jumlah orang yang baik atau taat seperti panjenengan ini, siang-siang panas-panas ngantuk-ngantuk pengajian, orang yang selalu taat seperti jenengan, ya sholat, kemudian taat, tidak maksiat, itu jumlahnya di Indonesia ini cuma 30%. Jumlahnya, ini penelitian mutakhir ini, yang paling akhir. Konon kabarnya yang terakhir lagi berkurang, tidak sampai 30%. Nah, lawan kata dari maksiat, taat itu maksiat. Orang-orang Islam yang maksiat itu juga 30% sama dengan yang taat. Jadi 30. Kan ada tuh orang Islam itu dia ngakunya Islam, tapi tidak mau sholat. Ya tidak mau sholat memang. Pengajian apalagi, wong sholat aja tidak mau, apalagi pengajian tidak mau. Tapi lebih banyak lagi jumlah yang kadang sholat, kadang maksiat. Itu tengah-tengah. Senin sehat, Selasa kumat, Rabu sholat, Kemis maksiat. Nah, bisa kanan bisa kiri. Itu istilahnya orang-orang mengatakan STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, ini begitu, Bu. Ada orang Jawa mengatakan kadang beras, kadang ketan, kadang waras, kadang edan. Itu keadaannya begitu. Itu lebih banyak ternyata daripada yang ya. Maka tugas kita ini betul-betul luar biasa untuk menjaga itu. Nah, bagaimana kekuatan umat Islam itu? Maka kata kuncinya adalah berjamaah, itu kunci kemenangan. Kita ini berjamaah bersama-sama. Berjamaah kita dalam rangka, ayo kita hidupkan mungkin satu, ekonomi kita, kemudian kedua, kekuatan jamaah kita. Itu kalau kita hidupkan semuanya akan jadi kuat. Ini jumlahnya pinten kira-kira? Ada sekitar 50-an gitu. Ya, kurang lebih lah, kira-kira begitu aja gitu ya. 50-an lebih lah, ngebaca begitu. Ibu-ibu sekalian, kalau 50 orang ini berjamaah betul kuat, maka ekonomi kita pun juga jalan. Di antaranya kita ini semuanya ayo bareng-bareng, kekuatannya adalah berjamaah. Kalau ibu-ibu ada satu di antara kita patungan bareng-bareng, kemudian buat koperasi katakanlah. Koperasi ini dalam rangka menguatkan jamaah. Kalau beli ya beli di situ. Kalau mahal jangan mahal-mahal. Ya ngomong saja. Kalau kekuatan ini tidak kita bangun, Bu, tidak bisa. Karena dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah, ini penting. Jadi umat Islam ini sekarang pikirannya lek kaya sendiri. Lek kaya sendiri, lek miskin mintai berjamaah. Ini kadang-kadang keliru, Bu. Ayo lek kaya kita ini berjamaah. Caranya bagaimana? Monggo. Di antara kita yang punya kegiatan bisa disampaikan. Contohnya, semuanya ini kan makan beras kan, Bu, ya? Nggih, memang nasi itu kan dari beras kan, tidak ada yang ada ndak yang makan jagung? Tidak ada kan, nggih? Oh, yang diabetes. Nasi jagung maksudnya. Nah, ibu-ibu sekalian, andaikan saya ini pernah ngitung, mungkin setiap orang dari kita ini punya keluarga, satu keluarga itu paling tidak 1 bulan itu habisnya paling tidak lah, paling kecil 10 kilo, paling kecil. Kalau paling kecil ini 10 kilo, untuk PRA itu masing-masing berapa, Bu? Jumlahnya PRA setiap ranting. Anggap aja sampai 20, 3 bulan per ranting ya.
Anggap saja gitu nih, anggap saja 20 tengah-tengah lah sudah. 20 kali 5 ranting 100. 100 orang ini kalau dikalikan 10 kilo saja sudah berapa, Bu? Nah, 1 ton. 1000 kilo kan ya, 1 ton. Nah, 1 ton itu kalau panjenengan itu mau setiap orang menyampaikan ke masyarakat sebelahnya, saudaranya, untuk beli beras di Aisyah katakanlah begitu, maka akan jadi kekuatan. Paling tidak itu 1 bulan kulaan beras itu 2 ton saja. Anggap saja 2 ton. 2 ton itu kalau untungnya satu beras itu untung 1.000 lah katakanlah per kilonya. Tidak banyak-banyak lah, Bu, 1.000 nggih. Itu kalau 1.000 dikalikan 10 kilo 100.000 kan? 100.000 dikalikan 100 jamaah. Berarti pinten? Dulu matematikanya memang agak susah, pelajaran agak susah kan matematika. Berarti kan 10 juta. 10 juta itu omset untung dari kalau kita ini mau berjamaah. Ibu-ibu, saya jelaskan kenapa sih orang-orang yang katakanlah sipit itu merdeka mereka. Karena kalau mereka ini belinya ya ke mereka sendiri. Nah, kita ini tidak begitu, belinya itu pokoknya murah. Nah, padahal mereka ini punya kekuatan berjamaah. Panjenengan bisa bayangkan pabrik yang begitu besar, Bu, gulanya itu kan dibeli mereka semua, dibeli belum, dibagi orang 10, umpamanya 10. Kalau mereka itu satu pabrik itu per bulan itu habisnya katakanlah 1 triliun umpamanya, kakean sih, 1 triliun aja ya, berarti 1.000 miliar gitu kan. Ibu pernah dengar kalimat 1 triliun ya, Bu ya? Pernah megang duit itu enggak? Belum pernah ya. Saya aja juga belum, Bu, saya ngerti ya juga mumet ini. Katanya nolnya 12, nolnya 6 aja masih mumet itu nyari. Maka kalau sudah begitu, Bu, mereka bagi 1 triliun itu atau 1.000 miliar itu dibagi orang 10. Maka mereka hanya mengeluarkan 100 miliar. Nah, 100 miliar itu tapi untuk keseluruhan pabrik itu dalam puasa mereka. Nah, kadang-kadang kita ini mau berjamaah, belinya itu jamaah kuat, maka akan murah. Itu dari segi beras, belum telurnya, belum minyaknya, dan yang lain-lain. Kalau mau berjamaah, insya Allah jadi kuat. Sekarang ini kan ada berita terbaru, ada warung Madura gitu. Nah, warung Madura itu mereka berjamaah gitu, buka stand satu, itu akhirnya jadi apa? Jadi kuat. Padahal itu masih individu, belum kampanye ayo beli ke sini, belum kampanye begitu. Mereka satu buka di sini, satu buka di situ. Ini mungkin satu rate itu aja ada. Nah, ada dekat-dekat itu kan juga ada. Padahal itu mereka masing-masing individu. Coba kalau kita ini kampanye, itu kok nang kene rek, Anda beli di sini berarti infak. Nah, ketika begitu itu akan jadi kekuatan. Nah, maka saya menyampaikan ini karena apa? Orang-orang mereka itu, Bu, di dalam surat Al-Anfal ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'd. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, ba'duhum, sebagian dari mereka, auliya'u ba'd, menjadi pelindung pengayom bagi orang kafir yang lain. Jadi orang-orang kafir, contohnya Israel itu meskipun menghajar Palestina begitu, Amerika tetap mendukung. Karena apa? Mereka saling menguatkan. Jadi orang-orang kafir itu tidak usah janjian, itu mereka sudah bersahabat, saling melindungi, mengayomi. Nah, kenapa umat Islam ini sudah banyak tidak mau saling mengayomi? Kan salah. Ini contoh kecil. Wong Israel saja ketika jenengan tidak beli produk mereka, itu aja mereka sudah kolab, sahamnya mulai hancur. Ini kalau kita sudah begitu, tidak usah angkat senjata, tidak usah. Sementara ini tidak usah angkat senjata, jenengan tidak usah beli produknya aja sudah kolab.
maka belilah ke saudara-saudara kita. Ini kesempatan kita untuk bangkit itu diantaranya begitu. Maka ibu-ibu sekalian, kenapa sih kita ini kok diperintahkan untuk berjamaah? Karena di situ ayat berikutnya kan begini, lanjutan ayatnya, illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan perintah Allah dengan berjamaah tadi, tafsirnya itu begitu, takun fitnatun, maka nanti muncul fitnah wa fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar. Fitnah itu apa sih, Bu? Fitnah itu bisa dimaknai kerusakan, pembunuhan, pengusiran, pengintimidasian. Jadi kita ini nggak akan kalah terus, karena apa? Kita diintimidasi. Kalau jenengan kelihatan orang yang beragama baik dikatakan radikal, jenengan orang yang mungkin jilbabnya atau gede dikatakan macam-macam. Ini sudah imamnya begitu, belum yang cadaran, macam-macam. Ini akan dikatakan begitu. Maka ibu-ibu sekalian, kekuatan jamaah kita ini penting. Umat Islam ini harus bangkit bersama. Nah, lewat Aisyah inilah kita harus bangkit. Nah, tapi kita tidak usah bangkit untuk apa, tapi bangkit untuk ngomong ekonomi itu dulu. Jadi itu kekuatan yang harus kita bangun. Nah, dari sini Bapak Ibu, kenapa di dalam kita berkehidupan ini kenapa harus berjamaah? Nabi SAW menyampaikan sebuah kabar kepada kita. Fa'alaikum bil jamaah, maka wajib bagi kalian itu berjamaah. Fa inna ma yaqulu adzibu minal ghanami al-qasiyah, maka nanti akan datang binatang buas yang memakan orang-orang mukmin itu, yaitu ketika dia ini berpisah dari jamaah atau tersesat. Nah, jangan sampai kita ini, Bu, tidak berjamaah, karena kalau kita tidak berjamaah kita ini tersesat. Jadi kalau jenengan itu sendiri-sendiri mesti kalah. Umat Islam itu sendiri mesti kalah. Contohnya bagaimana? Contohnya, dulu pahlawan-pahlawan itu, andekan Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin kompak bareng menang. Tapi kan muncul satu, muncul lagi satu, kalah. Ini sekarang ini diibaratkan sekarang ini, Bu, karena perangnya bukan perang fisik, Bu. Sekarang perangnya adalah perang ekonomi. Perang ekonomi juga perang kebudayaan. Ibu-ibu kalau tidak sadar sekarang ini, anak-anak kita ini diserang. Karena kalau melihat ibu-ibu ini, maaf, ibu-ibu ini kan orangnya seksi kan. Seksi itu makanya seket siji, Bu, kira-kira begitu. Usianya itu seket siji ke atas kan gitu. Nah, maka mereka beranggapan begini, umat Islam itu tidak usah diserang yang golongan satu, yang diserang golongan dua. Loh, kenapa kok golongan satu tidak diserang? Mikir mereka begini, Jarno, wong golongan satu itu cepat atau lambat, nah itu sudah lewat itu nanti begitu, cepat atau lambat sudah lewat. Wes tidak usah diserang, yang diserang anak-anak. Nah, golongan anak-anak ini yang diserang, Pak. Dan kita nyata betul. Ini ada ustadz-ustadzah yang jadi guru, bagaimana sekolah itu ya diserang. Karena benteng pertahanan kita juga di pendidikan. Ini kalau sudah jebol, repot juga. Dan inilah Bapak Ibu, kenapa kita harus berjamaah. Yang pertama tadi, akan muncul binatang buas. Binatang buas itu kalau sekarang, Bu, diibaratkan itu adalah ya mungkin 9 cacing lah, kira-kira begitu. Saya tidak ngomong naga nanti terlalu besar, Bu, jangan. Dikecilkan saja biar kita yang besar gitu. Nanti jenengan itu besar. Kenapa? Bisa berjamaah akan jadi besar. Itulah jenengan wis tidak beli gitu aja cukup. Saya ingat dulu ngapunten jadi kepala sekolah itu kan mikir saya gini. Saya di Bu, hari raya itu kan nyari parcel ya. Waktu itu di Indogrosir Jalan Prapen kan. Saya kulaan. Waktu itu mikir saya kan gini, cari yang murah. Nyampe lah di sana, Pak. Saya ini kan ya kepala sekolah, ya supir gitu ya kira-kira. Karena yang bisa nyupir saya kan jadi. Akhirnya saya pakai kaos karena waktu itu paling nanti angkat-angkat kaosan saja lah. Lewat ibu-ibu saya turunkan di pintu, Bu. Waktunya 30 menit. Belum jawab, Pak, 30 menit itu.
Wis pokoknya 30 menit, lebih sedikit enggak apa-apa. Saya ngerti Pak, ibu-ibu itu kasih 30 menit, molornya 1 jam. Nanti kalau saya kasih waktu 1 jam, molor berapa jam? Nah, maksud saya itu saya tidak usah turun, saya tak jaga mobil saja. Ya, saya ngajak guru 1 laki-laki untuk ngangkat-ngangkat, ya, ibu-ibu yang 3 ini silakan milih-milih. Saya kasih waktu 30 menit. Ya sudah, turun. Setelah saya turun, saya di mobil. Maksud saya sambil ngeleset, ngantuk. Kok di mobil kok panas, saya keluar. Duduklah di pinggir pintu yang kena AC sedikit silir-silir itu. Ternyata ada bosnya ini datang. Saya dihampiri, dijak ngobrol, Bu. Mas, dipanggil Mas. Mas, dari Muhammadiyah. Oh iya Pak, boleh saya ngomong? Oh boleh Pak, boleh. Kenapa Mas? Umat Islam itu kalau hari raya kok setahun sekali? Apa enggak bisa 2-3 kali? Ini karena yang ngomong orang non muslim ya, kan enggak mungkin. Oh gondolmu itu enggak mungkin begitu. Kan enggak mungkin kita marah begitu, kan enggak mungkin. Apa ya maknanya? Saya waktu itu mikir, ini kalau saya jawab sesuai syariat enggak nerima dia. Oh gini Pak, Bapak kalau 2-3 kali, jangankan 2-3 kali, 4-5 kali bisa umat Islam. Loh kok bisa begitu? Oh banyak, bisa dibuat acara hari raya banyak. Tapi maksudnya Bapak ini apa? Sebelum saya tanyakan ke jamaah, ayo kita berhari raya 2-3 kali katakan. Mungkin bisa buat muharraman, dibuat terjepan, gitu, ngulutan, itu kan nanti bisa kita atur lah kira-kira. Dia ngomong begini, akhirnya bongkar. Mas, kalau umat Islam setahun sekali berhari raya, saya bisa berhari raya 2-3 kali. Kalau umat Islam bisa berhari raya 2-3 kali, saya lebih dari itu. Jenengan tahu maknanya hari raya? Tahu, Bu? Gimana ndak hari raya? Minyaknya jenengan tumbas, gulone jenengan tumbas, waferin jenengan tumbas, ditumbas kabeh, habis barangnya. Untungnya banyak loh. Jadi mereka itu hari rayanya apa? Dagangannya laku, keras, habis. Sehabis pokoknya saya itu sampai gini. Sirup kosong. Ini kosong kabeh entek. Saya itu mikir dengar-dengar. Oh, ini yang dimaksud hari raya. Karena teman-teman setelah balik itu ngomongnya gini. Barangnya kosong kabeh Pak, entek. Makanya rodok suwi. Batin saya wis ngerti, makanya tak press 30 menit enggak lama. Kalau tak press akeh-akeh tambah tahu, dawa maneh sudah begitu. Wong namanya ibu-ibu, saya kan enggak ngerti. Akhirnya Bu, pulang itu saya nyetir mobil, awalnya berangkat itu semangat, pulang itu rodok merengut saya. Batin saya ini, iya kurang ajar. Mereka sing hari raya, padahal saya tuh mikir sing poso kita bolak-balik poso itu, yang hari raya mereka. Dan mereka pun dengan enak ngomong begitu. Batin saya, salahnya umat Islam ini tidak mau berjamaah. Batin mulang itu. Akhirnya Bu, guru-guru ngomong, Pak, sampean kok apa? Ndak sumringah. Tadi berangkat seneng, mulai kok senep. Apa gara-gara kita terlalu lama? Ya ndak juga. Saya kok kepingin ndang pulang. Ndak tahu, pikiran saya kok tiba-tiba berat gitu. Nah gimana ndak? Saat Indonesia begitu, saat dunia begitu kalah gitu. Maka tahun berikutnya saya ndak mau beli di sana. Saya omongi guru-guru, Bu, kira-kira ini nanti biar cepat, biar enak, nggak usah dikasih parcel. Nah terus apa Pak? Dikasih amplop saja, biar ringan, ngesainnya gampang, kira-kira begitu. Wah, ternyata ibu-ibu ya senang juga. Yes Pak, tidak apa-apa Pak, lebih enak, lebih ringkes ya. Nah, sudah Ibu ya, sepakat gitu, sepakat. Tahun kedua, tahun ketiganya, Pak mau ngomong, batin saya, ibu-ibu mau ngomong apa ini, bendahara dan sebagainya. Kita tahun ini jangan amplopan saja lah Pak, nggak pantas amplopan itu. Nah terus bingkisan aja lagi, iya. Berarti bingkisan nggak usah amplopan.
namanya ibu-ibu ya kalau bisa ya bingkisan ya amplopan. Jadi dua-duanya double ya. Bendara gimana, ada uang ada. Cuma gini, kalau mau beli sih tunggu saya dulu. Nah kebetulan ada guru yang nawarkan kastengel, nawarkan nastar macam-macam. Diincipi kok enak. Ya sudah, sampaikan ke guru-guru kalau ada produk tawarkan kita beli 50 paket, buatkan 50 paket. Wah akhirnya yang jualan seneng. Ada yang nawari keripik, ada yang nawari macam-macam, sampai pempes pun ditawarkan gitu. Saking semangatnya begitu. Padahal saya ngomong iki ya meskipun semangat jangan beginilah ya. Masa pempes ditawarkan loh. Barangkali punya anak kecil iya, sing punya anak, sing enggak punya terus ya apa. Wis pokoknya kebutuhan pokok aja lah sembako. Ada yang jualan gula soalnya guru-guru. Ya sudah, bawa sini minyak. Alhamdulillah habis. Ada satu guru Pak datang ke kantor saya itu bawa oleh-oleh. Ini untuk bapak dari istri saya Pak. Duh, kenapa istrimu kok ngasih saya? Ya enggak begitu Pak. Ini istri saya itu saking senengnya dengan jenengan itu akhirnya begini. Loh kok seneng dengan saya? Maksudnya kebijakan jenengan itu seneng ya saya. Loh kok bisa? Nah karena jenengan itu akhirnya beli produk saya bisa pulang kampung sambil nangisin ngomong begitu. Saya itu Pak, lek pulang ke sana, umpama saya pulang, istri saya tidak pulang, tiketnya mahal Pak. Oh, nah terus sekarang ini sudah bisa pulang semua, karena produknya jenengan beli semua habis bisa pulang. Saya mikir, nah iya, kok gak kayak biyen-biyen saya begini terus. Itu sudah akhir-akhir baru saya tersadarkan begitu. Nah maksud saya kalau panjenengan sadar begini berjamaah begitu, maka kekuatannya akan dahsyat. Tidak tahu jenengan mulai dari mana kira-kira yang mudah untuk berjamaah itu apa kira-kira. Saya ini mulai dengan teman-teman arisan motor Bu, arisan sepeda motor. Jenengan kalau beli sepeda motor Beat itu kalau cash berapa? Anggap saja 20 juta ya, anggap saja. Itu kalau dibagi orang 40 ketemunya 500 satu bulan. 40 orang. 50 orang itu 40 orang itu berarti sekitar 3 tahunan kan. Nah, kita beli cash mahal. Akhirnya kita bagi, siapa yang butuh ngomong dia yang dapat. Akhirnya ngomong gantian. Loh itu kalau kita mau beli angsurannya jenengan seolah-olah kan beli angsuran itu 500.000 selama 3 tahunan. Nah di situ Bapak Ibu sekalian, teman-teman merasakan setelah satu putaran itu iya enak gini mas jamaah ya. Nah maka dengan begitu Bu, ini akan jadi kekuatan karena mereka itu nanti sekarang ini termasuk leasing motor itu kan seperti binatang buas, nggak iso bayar dijabel begini. Nah kalau begitu ini kita tidak bisa apa-apa. Maka mereka ini buas, pokoknya jenengan tidak bisa bayar sikat. Nah ini binatang buasnya itu di situ. Nah maka Nabi itu waktu itu menggambarkan kayak begini loh Bu. Ibu-ibu perso yang namanya banteng itu. Nggih, napa? Nggih banteng napa bison lah ya. Nah, bison atau banteng. Di hutan itu kalau dia mau pindah dari satu titik ke titik yang lain, mereka bergerombol berjamaah. Ketika dia sendiri, ada mungkin temannya minum, waktu itu minum bareng-bareng di sungai, lupa, saking asiknya minum ditinggal. Satu ini langsung disikat habis oleh singa, harimau, habis. Padahal banteng itu besarnya segitu. Maka Nabi menggambarkan kita ini kayak kambing, bukan kayak banteng. Lho napa Bu, kok kita ini diumpamakan kambing? Kambing itu sepengetahuan panjenengan, senjatanya apa sih? Tanduk, kalau punya tanduk Bu. Lain tidak punya tanduk kambingnya itu kayak kambing sound the sheep itu loh. Apa kambing apa itu namanya? Gibas itu. Kan tidak ada sungguhnya ya tidak ada. Kalau itu Bu dilakukan, maaf, kambing ini lari banter tidak bisa, senjata juga tidak ada, maka gampang dikalahkan. Lah kita ini seperti kambing. Tapi kalau kambing kita ini berjamaah, gerombolan kuat, harimau pun mikir. Harimau itu mikir juga. Maksudnya binatang buas itu akan mikir dengan kekuatan kita yang berjamaah. Ya termasuk tadi contohnya adalah
warung Madura yang begitu itu. Nah, maka ibu-ibu sekalian, dengan berjamaah itu kekuatan kita akan kuat. Panjenengan semua juga akan kuat, diberikan kemenangan, sehingga apa? Luar biasa Allah berikan kepada kita. Sehingga sebagai penutup Nabi menyampaikan, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Al jama'atu utawi jamaah, kita ini mau berjamaah, rahmatun, rahmatnya Allah akan turun. Rahmatnya Allah itu akan turun. Kita akan diberikan kemenangan, diberikan sebuah kasih sayang dari Allah. Wal furqatu, sedangkan kita ini berpisah, tidak mau berjamaah, tidak mau bersatu begini ini, tidak mau pengajian bersama dewe-dewe, adzabun, nanti akan mendapatkan azab. Nah, ibu-ibu sekalian, mumpung kita ini kumpul ini, maka lebih utamakan itu. Sehingga termasuk persatuan kita ini, jenengan benjing ini begini, Bu. Ini maaf, bisa menjadi wasilah kita besok masuk ke dalam surganya Allah. Kayak panjenengan kita kumpul ini kan di absen sama PCA atau PRA, di absen. Si fulanah itu ndak ketok. Oh iya sakit, itu doakan. Loh, kekuatannya ada doanya. Umpamanya maaf, naudzubillah, umpamanya masuk rumah sakit itu ditengok bareng-bareng, didoakan. Tetapi besok perkumpulan kita ini, Bu, tidak hanya di dunia, insya Allah bisa di akhirat. Mungkin Allah akan bangunkan Firdaus Regency untuk panjenengan. Nanti di surganya itu ada perumahan namanya Firdaus Regency. Mungkin PCA-nya itu di blok A gitu ya. PRA-nya di blok B dan seterusnya. Untuk urutannya begitu. Tetapi nanti saling mengingatkan. Contohnya begini. Loh, ya Allah, teman saya si ibu ini kok enggak kelihatan ya Allah. Loh, oh iya, koncomi iki sik carry. Tolong ya Allah, berikanlah dia kemudahan biar cepat, biar kumpul bersama kami. Loh, doanya teman-teman yang kumpul begini, Bu, itu ternyata bisa sampai. Permohonan itu nanti bisa sampai kepada Allah, karena kita ini berjamaah tadi. Makanya kalau kita ini berjamaah terus jangan sampai saling maaf, saling apa ya? Saling olok-olok, jangan. Ngerasani pun juga jangan lah. Jangan nyuwun sewu, Bu, jangan seperti belangkon nggih. Ngertos belangkon, Bu. Ngarepe rata, mburine bendol. Nah, maksudnya apa? Di depan koyo baik, nggih, monggo. Belakangnya ngerasani, itu namanya belangkonan. Jangan begitu. Kalau ada yang tidak tepat diingatkan, tapi juga tidak harus dengan sesuatu yang kasar begitu. Nah, maka ibu-ibu sekalian, harapan kita dengan panjenengan kumpul begini, ayo berjamaah. Berjamaahnya itu dengan segala hal, apapun berjamaah. Pengajian berjamaah, berekonomi berjamaah, ada apa-apa juga berjamaah. Saya pun bisa membayangkan kalau Karangpilang ini ibu-ibu, satu orang ini nggih, satu orang di sini punya PR ngejak teman satu bulan ngejak satu, ndak bisa 1 bulan 2 bulan, ndak bisa 2 bulan 3 bulan, ndak bisa lagi mau mentok 1 tahun, wes. Maksud 1 tahun mengajak satu ndak bisa. Terus dengan rayu gimana caranya? Loh, maaf, orang maksiat itu loh, Bu, mereka juga ngajak-ngajak. Masa panjenengan pirsa ndak orang main judi sendirian, ada ndak? Ndak mesti ngejak teman. Kemudian orang mabuk, kira-kira ada ndak yang sendiri minum sendirian? Ndak ada, mesti ngejak teman. Lah masa panjenengan orang baik, takwa kepada Allah ndak ngajak teman, ini kan ndak bisa. Ayo ngajak. Nah, dengan begini insya Allah jamaah kita akan semakin banyak. Banyaknya itu bukan masalah apa-apa, tapi banyaknya dalam rangka juga sama-sama saling mendoakan. Doanya orang satu dengan doanya orang banyak ini berbeda. Kita tidak tahu dari mana doa di antara kita yang diterima. Mungkin di antara panjenengan ada yang orangnya ikhlas betul, tidak hitung-hitungan. Lek diajak pengajian kok tidak sungkan-sungkanan. Kadang-kadang gini, diundang itu sungkan. Sawangan ini gak teko itu gak pantas. Nah, nanti sawangan ini itu masih ada sawangan. Maka jenengan nanti kalau pulang ke rumah diresiki rumahnya, sawangan-sawangan dihilangi. Jadi niatnya itu ikhlas karena Allah, jadi sawangan-sawangan dihilangi supaya betul tidak ada sawangan-sawangan, biar Bismillah berangkat. Nah, itu maknanya begitu. Sehingga hati kita ini betul-betul bersih,
Nah, dengan begitu akan dipertemukan kita dengan orang-orang yang bersih. Dan dari sini sekali lagi, barangkali ibu-ibu, bapak mohon maaf, saya cukupkan. Nah, barangkali ada diskusi. Kalau tidak ada diskusi, alhamdulillah ya. Tapi kalau ada ya dipersilakan, karena juga mau melanjutkan ke Madura, Pak, kira-kira. Oke, mboten sasungkan. Tanya aja tidak apa-apa. Kalau cukup, ya cukup. Alhamdulillah. Gitu. Saya pikir demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, mari kita berjamaah, dikuatkan barisannya. Ayo kita sekali lagi, kekuatan ini ada di kita berjamaah. Kalau tidak bisa. Sapu lidi itu kalau satu cuklean, tapi kalau jadi satu kuat, bisa menyingkirkan yang lain. Nasrul minallah wa fathun qarib. Oh, pertanyaan gigi.